terpilih Donald Trump. Anda bisa melihat di sebelah kanan saya ini para petugas dari NYPD sudah mulai mendorong para demonstran untuk ke arah trotoar karena demonstrasi ini sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Mereka memberikan tenggat waktu hingga pukul 12 malam waktu New York. Namun hingga saat ini para pengunjuk rasa belum juga membubarkan diri. Para pengunjuk rasa ini berasal dari berbagai kalangan, berbagai komunitas, terutama anak muda. Mereka menolak presiden berikutnya yang baru saja terpilih, Donald Trump, karena mereka menilai Donald Trump merupakan sosok yang sangat rasis, kemudian memiliki temperamen yang tinggi dan juga sarkasme. Mereka tetap akan terus berada di sini untuk menyuarakan aspirasi mereka meskipun hasil dari exit poll dari pemilihan presiden sudah ditutup beberapa waktu yang lalu dan Donald Trump mengungguli Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Dari New York, Amerika Serikat, Bayu Andrianto, Mahendra TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, berdasarkan electoral votes, Donald Trump telah memenangkan pemilu Amerika Serikat, namun tidak demikian dalam popular votes. Dari hasil electoral vote, suara bagi Trump mendominasi. Hanya 3 negara bagian yang belum rampung dalam penghitungan suara, yakni Arizona, Michigan, dan New Hampshire. Hasil sementara Trump unggul dengan 279 suara electoral votes, sementara Hillary Clinton hanya mengantongi 228 suara. Ini meski demikian dalam popular votes, Hillary unggul dengan selisih tipis 0,2% atau sekitar 200.000 suara. Popular votes adalah jumlah akumulasi seluruh suara dari 51 negara bagian. Dengan kata lain, lebih banyak masyarakat yang memilih Clinton. Hal serupa juga pernah terjadi tahun 2000 lalu saat Walter Bush unggul dalam Electoral College, namun kalah dari Al Gore dalam popular votes. Ya, kabar pertama. Memberikan investasi besar-besaran untuk Indonesia. Tapi awalnya sebagian besar pengusaha sangat berharap Hillary Clinton yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Tapi nyatanya Presiden Amerika Serikat ke-45 yang terpilih yakni Donald Trump. Saya mau minta reaksi dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Mbak Sinta, melihatnya seperti apa? Senyum bahagia atau sebaliknya, Mbak Sinta? Mungkin merupakan kejutan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita baca polling-polling yang selama ini terjadi kan selalu mengunggulkan Hillary ya, mengunggulkan Clinton. Jadi bahwa hasilnya menjadi seperti ini, wah kita sungguh mengagetkan buat kita semua gitu. Jadi ya itu mungkin reaksi pertama, terkejut lah gitu, kok bisa jadinya begini gitu. Tapi prinsipnya sudah sering dikatakan bahwa memang secara impact secara langsung untuk Indonesia kan dari segi bisnis mungkin secara ekonomi tidak begitu signifikan ya. Dampak tidak langsungnya ini nih yang menjadi suatu isu yang kita harus perhatikan gitu. Bagaimana bisa berdampak kepada juga secara global ya, yang kemudian impact ke Indonesia sendiri. Jadi saya pikir yang kita harus perhatikan adalah policy-policy yang memang pada waktu itu, pada waktu kampanye tersebut sudah disampaikan oleh Trump, dan ini mungkin yang menjadi perhatian bahwa Amerika akan lebih menjadi negara proteksionis ya kan, kemudian tidak akan terlalu melakukan perdagangan internasional gitu. Itu kan keluar, kata-kata seperti itu kan keluar pada saat kampanyenya mereka, kampanye Trump. Tapi kalau kita lihat kan perdagangan Indonesia Amerika sendiri kan
tidak terlalu besar ya sebenarnya, malah tahun ke tahunnya menurun ya. Jadi terakhir ini tahun 2015 itu cuma 2,7 billion US dollar, nothing gitu. Jadi kalau saya lihat memang kalau dari segi perdagangan mungkin sayangnya mungkin potensi yang belum bisa kita raih ini akan ada imbasnya gitu dengan kata Yang baru harus mulai dipikirkan karena kan tidak terpikirkan sebelumnya, karena itu dia mengejutkan, mengagetkan, bahkan 60 juta orang Amerika mengatakan menyedihkan, yaitu sebagian pemilih Hillary. Kita di sini kan juga ada yang bersimpati pada ini, tapi dari segi Indonesia dan Amerika, tentu saja pemerintah Indonesia, Hubungan bilateralnya, Pak. Ya betul, kita harus mengucapkan selamat tentu saja kepada rakyat Amerika telah memilih presiden baru. Itu kan sopan santun dalam diplomasi internasional. Tetapi saya setuju dengan Sinta bahwa dampak langsung dari segi ekonomi bilateral barangkali insignifikan, tetapi Amerika kan dinamo ekonomi dunia. Amerika adalah pimpinan dalam menjaga dinamika dan arsitektur politik dan ekonomi dunia. Itu suka apa nggak suka, faktual, dia adalah satu-satunya negara dikuasa. Baik dalam politik, militer, ekonomi juga demikian. Nah, karena itu kepentingan kita adalah Amerika tetap menjadi negara kuat yang memimpin ekonomi dunia, politiknya stabil, ya tentu saja lebih damai, militer jangan terlalu di luar kendali, tetapi globalisasi ekonominya yang sekarang cenderung menurun, ada krisis, ada secular decline, menjadi bangkit kembali. Kalau Trump berhasil membangkitkan kembali ekonomi Amerika tentu saja, maka perdagangan internasional jadi lebih baik. Indonesia pasti akan lebih beruntung jika perdagangan internasional lebih baik. Nah, pertanyaannya, mampukah Donald Trump? Kalau kita lihat kampanyenya sih agak gila dikit, terus terang. Kontroversi. Gila dikit lah. tapi itu mungkin bagian dari kampanyenya ya. Harapan kita bahwa itu cuma retorika kampanye. Di luar sistem, kandidat luar sistem lah, mau bikin tembok lah, mau inilah, mau itu. Begitu dia jadi presiden, dia berhadapan dengan kenyataan harus memimpin 320 juta orang rakyat Amerika dengan sekian ribu triliun ekonominya, dengan sekian banyak tentaranya, dengan sekian banyak kepentingannya. Jadi presiden tidak bisa begitu saja ujuk-ujuk kampanye ngomong macam-macam, tiba-tiba implementasinya revolusi, ya nggak bisa, apalagi negara sebesar Amerika. Bang Rizal, Mbak Sinta, kita ajak dulu pemirsa TV menuju ke New York. Sudah diarahkan kami Bayu Andrianto yang akan mengabarkan bagaimana reaksi, respon masyarakat di sana ketika dimenangkan oleh Donald Trump. Bayu, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Andro. Kalau melihat reaksi dari masyarakat New York yang mengikuti exit poll tadi malam di Times Square, memang tidak terlalu terasa sorak-sorainya, tidak terlalu rasa ada aura kegembiraan tadi malam, karena kita tahu negara bagian New York ini adalah negara dengan penduduk yang sangat loyalis terhadap Partai Demokrat. Tapi di beberapa lokasi kami sempat bertemu dengan para pendukung Trump. Mereka bersyukur akhirnya pilihan kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa maju dan memimpin Amerika Serikat 4 tahun ke depan. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi catatan warga atas kemenangan Trump dan kekalahan Hillary Clinton. Mengapa Hillary Clinton kalah? Karena dalam setiap polling yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir, di situ angkanya menunjukkan Hillary Clinton unggul atas Trump. Hillary Clinton benar-benar mengharapkan suara dari komunitas Hispanik, African Amerika, dan juga para pemilih pemula. Tapi pada kenyataannya, suara-suara yang diharapkan oleh Hillary Clinton justru tidak datang ke TPS. Artinya Hillary Clinton kehilangan banyak sekali kesempatan dan membuat Donald Trump maju sebagai Presiden Amerika Serikat
untuk 4 tahun ke depan. Nah, sementara itu, apa yang diharapkan cita-cita mereka atau ekspektasi mereka untuk mendapatkan salah satunya lapangan pekerjaan yang lebih baik itu tidak terrealisasi dalam pemerintahan Barack Obama. Andrew. Baik, terima kasih Bayu Andrea. Kalau saya lihat tidak ya, maksudnya tidak ya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa kalau tadi indirectnya ini bisa mempengaruhi. Tapi kalau investasi, saya melihat memang apapun Indonesia kan tetap menjadi salah satu pusat destinasi untuk investasi dunia ya. Dan kalau kita melihat private sector Amerika sendiri, yang ada di Amerika sendiri itu bisa saja mempengaruhi perusahaan-perusahaan Amerika untuk lebih memfokuskan di dalam negeri. Yang tadi fokus domestik kan sebenarnya kan Amerika tidak tergantung dari luar ya, jadi sangat terfokus di domestiknya, 70% sudah dari di dalam gitu. Jadi mereka tidak benar-benar tidak membutuhkan gitu loh, bisa mengesampingkan lah untuk perdagangan dari luar. Jadi ini mungkin kuncinya, bahwa dia mungkin nanti akan lebih banyak menarik buat perusahaan-perusahaan Amerika sendiri udah fokusnya di dalam saja. Tapi kan kenyataannya kalau sudah menjadi perusahaan global kan tidak mungkin demikian gitu loh. Jadi menurut pendapat saya sih kalau secara investasi ini akan terus berjalan. Indonesia dan Amerika sudah punya comprehensive partnership agreement ya, dan ekonomi itu salah satu pilarnya. Dan semenjak memang itu dengan TIFA yang sudah berjalan, Trade and Investment Framework Agreement antara Indonesia dan Amerika, memang jalannya memang agak perlahan gitu. Tapi semenjak Pak Jokowi terakhir mengunjungi Amerika, kelihatannya ini sudah mulai ada revitalisasi, mau mempercepat kondisi kerjasama yang ada, dan banyak sekali interestnya. Kita menandatangani banyak juga perjanjian kerjasama antara B2B-nya gitu. Jadi saya pikir itu akan terus berlanjut. Kita akan bisa melihat ini tidak akan terlalu terpengaruh gitu dengan siapapun pemimpin yang ada di Amerika sekarang. Bang Rizal sepakat tahun 2015 Jokowi mengunjungi Amerika, membuat kerjasama seperti itu, ekonomi digital, kreatif, perdagangan. Itu akan terus berlanjut. Amerika kan negara sahabat, kita kan sahabat, kita bersahabat dengan semuanya. Apalagi jangan lupa, Trump atau bukan Trump, kan Amerika tetap negara dengan ekonomi yang paling dinamis lah, yang paling ini. Dan yang paling penting sebenarnya adalah, kita dan tentu saja begitu banyak negara lainnya memang memperhatikan ini. Ini kan luar biasa. Dari segi politik ini sesuatu yang in a way distintif Amerika, tetapi juga dia merupakan arus dunia baru di mana di Eropa pun populisme terjadi, berkembang, nasionalisme, atavisme, mungkin globalisasi agak surut sekarang, diganti oleh semangat nasionalisme yang mulai muncul dalam bentuk baru. Kita belum tahu, tetapi barangkali Trump adalah salah satu bagian dari itu. Nah sekarang kan kita harus berpikir bahwa kalau dalam situasi seperti ini jangan memperkeruh suasana dengan inilah itulah, ya sudah, yang penting kita tetap bersahabat dengan baik. Toh juga Donald Trump akan sadar bahwa dia harus memimpin Amerika. Jangan lupa 60 setengahnya kan juga masih Demokrat, Wisconsin, Pennsylvania. Tapi kan tidak berarti orang ini mau revolusi mengubah seluruh struktur perekonomian Amerika. Mereka tetap berharap peningkatan pendapatan yang baik. Nah, kalau Trump mau mengubah Amerika lebih baik, dia kan bertanya bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat Amerika yang tadi memilih dia dengan lebih baik. Ya nggak bisa dengan memutuskan perdagangan, dan tidak bisa dengan menghentikan semua apa yang misalnya dengan Cina, mengancam Cina segala macam, itu kan retorika kampanye. Tapi kunci ekonomi Amerika ke depan adalah bagaimana Amerika bisa mengabsorpsi Cina sehingga kedua-duanya beruntung dari globalisasi atau hubungan perdagangan mereka berdua. Kalau mereka berdua beruntung dan makin besar, kita pasti beruntung. Karena Cina sebagai pasar semakin besar, Amerika sebagai partner sebagai pasar makin besar. Jadi kalau sudah di panggung dunia seperti itu, berpikirnya nggak boleh sederhana. Berpikirnya nggak boleh hanya bagaimana Indonesia, bagaimana Amerika, bagaimana Cina. Karena kan kita dalam dunia yang sama. Kalau dia tumbuh, kalau dia ngawur,
kita semua bisa ikut ngawur. Tapi Bang Rizal melihatnya apakah dari karakteristik Partai Republik sendiri akan membenahi internal terlebih dahulu, menguntungkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dengan pro-Amerika, hubungan kerjasama dengan sekarang Partai antar negara Republikan seperti apa? sudah berubah. Amerika sudah, ini kan perubahan. Di mana-mana kan perubahan nggak bisa di-stop. Ini tinggal perubahan ke arah mana yang lebih baik. Republikan sudah berubah. Dulu Republikan sangat pro perdagangan bebas. Tapi kan dengan Trump jadi kelihatannya proteksionistik. Tetapi jangan lupa bahwa secara historis kalau berkuasa Partai Republikan justru yang lebih menguntungkan dari segi perdagangan dengan Indonesia. Kalau ngomong sih biasanya Demokrat bagus, tapi action biasanya Republikan bagus. Itu dulu, saya nggak tahu sekarang. Saya nggak tahu Kita sekarang. mesti lihat kan. Karena ini kan baru. Nah, analogi yang bagus begini deh. Di London, di Inggris Brexit. Keluar dari Eropa semua orang bilang, aduh bahaya banget. Aduh ekonomi akan hancur, ekonomi akan ini. Memang ada pengaruh temporer. Tetapi kan kembali lagi normal. Ekonomi Inggris mungkin lebih baik. Jadi barangkali kita berharap bahwa kelihatannya Trump berbahaya. Saya sendiri kan Berbahaya dari sisi apa ini? ya Bang kan agak Rizal? gila dikit kemarin waktu kampanye. Kontroversial lah, kontroversial. Mudah-mudahan dia lebih baik, menjadi lebih baik. Nah, kalau mendengar pidatonya tadi, acceptance speech waktu terpilih, dia memberi selamat kepada Hillary, dia memuji Hillary, memuji pendukung Hillary dan mengajak mereka untuk bersama-sama. Kalau nggak salah dia bilang, I want to be, I'm the president for all all. Americans. Pernyataannya lebih halus ketika pidato kemenangan. Bukan cuma lebih halus, berbeda 180 Dan dia kan derajat. tidak akan bekerja sendiri, kan dia akan ada timnya ya. Dan kita mesti lihat nanti siapa yang dia pilih sebagai Secretary of State, ini kan Commerce, itu kan semua, ini kan bukan pekerjaan satu orang gitu. Jadi saya pikir kita harus membedakan masa kampanye dan nanti realitinya pada saat dia duduk di Gedung Putih sebagai Presiden Amerika Serikat. Jadi ini yang kita harus lihat. Kita masih, I think it's too early to say right now. Kita mesti lihat timnya dia ini nanti bakalan siapa gitu. Ada 2 orang timnya yang mungkin instruktif untuk bagi tokoh bisnis seperti Sinta. Misalnya satu, Peter Thiel. Peter Thiel ini pendiri PayPal yang gitu internet di Silicon Valley, dianggap investment banker yang paling brilian di Silicon Valley. Yang kedua, Carl Icahn, itu juga investor banker yang juga dianggap jago banget dalam cari perusahaan, beli perusahaan. Nah, orang-orang ini kan ngerti bisnis, orang-orang ngerti teknologi. Kalau waktu kampanye mereka kelihatan agak ngawur dikit, mungkin untuk menarik hati kalangan pemilih kulit putih Yang kelas tadi bawah. dikatakan tadi yang Iya kan? Ya. Begitu kampanye kan mereka bilang, don't be crazy, you are going to lose our money, gitu loh. Nah, ini kan duit besar. Amerika kan ekonomi besar. Nggak mungkin orang-orang, ya rasanya sih ya, orang seperti Peter Thiel yang nulisnya bagus, di Silicon Valley dia sering diundang seminar di mana-mana untuk menjelaskan how to run a modern successful business. Orang kayak gini nggak bakal Tapi deh. apapun mereka, saya rasa warga Amerika menginginkan perubahan. Itu nomor satu ya. Jadi prinsipnya apapun nanti yang terjadi mereka against the establishment sekarang. Jadi mereka pasti mau perubahan ini. Dan impact-nya ke mereka sendiri bagaimana? Bagaimana dengan unemployment rate? Bagaimana bisa kan pekerjaan? Jadi ini semua yang saya rasa pentingnya untuk mereka bisa melihat gitu. Jadi apapun yang dilakukan kembali lagi apakah ini bisa berubah kondisi yang saat ini ada? Apakah Donald Trump jadi representasi masyarakat Amerika secara mayoritas juga? Ya, jadi maksudnya mereka tuh mungkin bukan pendukung Trump per se, tapi mereka ada against daripada yang pemerintah saat ini. Untuk itulah yang mereka inginkan adalah seorang leader yang bisa membawa perubahan ini.
Gitu. Jadi ini yang saya rasa kunci utama. Dalam waktu dekat pengaruh ke Indonesia, Mbak Sinta, sebagai closing statement juga, karena Anda janjinya sampai jam 9 malam. Saya rasa kalau dalam waktu dekat tidak ada pengaruh kepada Indonesia direct ya. Jadi kita lihat juga kalau Indonesian di Indonesia Stock Exchange saham kita itu cuma turun 1%, penguat malah di rupiah kita sedikit menguat 6 poin itu. Jadi kalau di Indonesia sendiri sih mungkin dalam jangka waktu dekat tidak terlalu ngaruh. Kita mesti berpikir lebih menengah selanjutnya ke panjangnya ya. Tapi nanti kalau saya mau ini sedikit adalah Cina. Saya rasa Cina menjadi faktor yang sangat menarik nih, terutama untuk posisi Indonesia ya. Karena ini kan yang tadi dikatakan mengenai dua dinamo dunia ini, Amerika dan Cina, jelas ini ada kompetisi yang berjalan dan ini sudah sering disebutkan oleh Trump bahwa dia akan secara tidak langsung against ya dari Cina. Dan ini bagaimana Indonesia bisa nggak mengambil benefit atau meraih manfaat daripada posisi Amerika dan Cina ini. Saya pikir itu yang Terima kasih Mbak Sinta Kamdhani sudah hadir. Sesaat lagi Bang Rizal, kita masih lanjut Bang Rizal. Oke. Saya mau